Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Berjumpa lagi pada hari ini dalam kasih Tuhan, menikmati berkat firman Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Lukas pasal 22. Mari sama-sama kita buka Injil Lukas pasal 22 ayat 40, 41 dan ayat 46. Bapak Ibu dapat melihat ayat-ayat dalam pasal 22 ini secara keseluruhan karena tentunya sangat memberkati kita. Karena waktu saya membacakan 3 ayat itu ayat 40, 41 dan 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Saya lanjutkan ayat 46. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, keluarga GPD El Shaddai Magelang. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang pribadi Yesus dan juga melihat kehidupan murid-muridnya yang setia. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka selalu mengikuti Yesus bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, pertama yang kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini judul. Saya memberikan judul berdoa. Tentu kita juga sudah banyak merenungkan tentang bagian berdoa. Namun di sini kita akan melihat sisi yang lain tentang berdoa sesuai apa yang diajarkan, dianjurkan dan adalah perintah dari Tuhan Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya. Terlebih utama kita lihat bagian observasi, ya masih kita belajar observasi, yaitu pribadi yang ada Yesus, ada murid-murid Yesus. Dan di mana tempat kejadiannya? Di Getsemani. Dan peristiwa apa yang kita temukan dalam pembacaan kita? Yaitu tentang Yesus berdoa dan memberikan perintah kepada murid-muridnya supaya melakukan hal yang sama, yaitu berdoa. Ini peristiwa yang terjadi pada saat itu sebelum penangkapan Tuhan Yesus. Nah, apa respon murid-murid ketika Yesus menyarankan mereka untuk berdoa? Murid-muridnya ketika mendengarkan perintah itu tentu ada mungkin jawaban, mereka berkata iya kepada guru mereka, kepada Tuhan Yesus. Tapi respon murid-murid pada waktu itu, mereka tidak berdoa, tetapi firman Tuhan menuliskan tertidur karena sangat mengantuk atau sangat lelah. Dan juga firman Tuhan menjelaskan bahwa mereka lelah karena duka cita. Mereka sangat berduka cita, lelah karena pikiran, karena mereka mungkin juga bersedih hati, memikirkan bahwa ini adalah hari-hari terakhir bersama dengan Yesus sebagai guru mereka. Dan setelah itu mereka akan kehilangan, dia akan ditangkap. Dan juga mereka mungkin juga mengingat pesan-pesan Tuhan Yesus bahwa dia akan menderita, disiksa, dianiaya, dan disalibkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam bagian interpretasi. Dalam bagian interpretasi, apa saja yang dapat kita temukan dalam 3 ayat yang kita baca secara khusus? Yang pertama, tentu kita melihat dalam ayatnya yang ke-40, Yesus menyuruh murid-muridnya ketika Yesus sampai di tempat di Getsemani secara khusus, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa. Dan dikatakan setelah Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa, dia meninggalkan mereka seperlempar batu, artinya juga tidak terlalu jauh dari murid-muridnya, kira-kira 2 dan 3 meter ya. Jarak dari antara murid-muridnya setelah sampai di Getsemani, dan Yesus pun berdoa di sana. Dalam ayatnya yang ke-40 dikatakan dia pun kemudian menjauh dari mereka dan dia berlutut dan berdoa. Dan isi doanya Bapak Ibu dapat membacanya. Kita tidak membahas secara khusus tentang isi doa Yesus, tetapi kita lihat tentang perintah Tuhan Yesus pada murid-muridnya untuk berdoa. Nah, puji Tuhan, saya Bapak Ibu Saudara sekalian juga adalah murid Tuhan Yesus karena kita adalah pengikut Kristus. Orang yang menerima Yesus percaya kepada pribadinya bahwa dia adalah Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita sekalian. Oleh karena itu mari murid-murid Tuhan Yesus kita simak kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Dalam bagian interpretasi yaitu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa. Dan selanjutnya Yesus berkata kepada mereka untuk apa mereka harus berdoa? Supaya tidak jatuh dalam pencobaan.
mereka harus berdoa. Nah, dan ketika Yesus telah berkata demikian, Yesus pun juga berdoa. Apa yang dia perintahkan dia lakukan. Tidak hanya memberi perintah untuk dilakukan bagi murid-muridnya, namun Yesus sendiri pun melakukan apa yang dia perintahkan kepada murid-muridnya. Lalu kita melihat bagian aplikasi. Dalam bagian aplikasi, ya, dalam hal ini Yesus sendiri memberikan contoh bahwa ia sendiri juga berdoa dalam menghadapi peristiwa penangkapan dan penyaliban akan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukan hal kecil yang Yesus hadapi kalau kita lihat isi doanya dan apa yang terjadi saat dia berdoa sampai dia meneteskan darah, ada peluh darah yang keluar mengalir dari tubuh Yesus. Ini bukan main-main, artinya sangat berat penderitaan, persoalan yang Yesus akan hadapi di depannya. Namun dia sudah mengetahuinya dan ketika menghadapi hal itu dia perlu berdoa. Kembali lagi kita belajar dalam Injil bahwa Yesus adalah 100% Allah dan juga 100% manusia dalam dirinya. Dia sebagai manusia 100% dan dia bisa menggunakan kealahannya karena itu miliknya yang terkandung dalam satu pribadi. Namun di sini dalam sisi kemanusiaannya seperti saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, ketika menghadapi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus, baik itu dalam pengajarannya, Yesus tidak pernah lupa berdoa. Dan bahkan ketika Yesus harus menghadapi peristiwa besar yaitu penangkapan, penyaliban, Yesus terlebih dahulu berdoa. Dari sisi kemanusiaannya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau melihat diri kita masing-masing, tentu tidak ada seorang pun yang kuat menghadapi masalah, persoalan. Apapun itu kadang-kadang sangat menekan kehidupan kita dan membuat kita cukup berbeban berat, pikiran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi setiap masalah persoalan dalam kehidupan kita, jangan pernah berdiam diri atau hanya memikirkan hari demi hari bangun tidur, kita pikirin lagi, kita bersedih hati sampai kita tidak bersemangat, tidak bersuka cita. Bahkan mencari Tuhan pun kita enggan. Banyak Bapak Ibu saya juga menemukan ya pribadi-pribadi kalau sudah buntu beban berat. Banyak orang yang duduk diam atau tidur-tiduran saja. Tidak datang bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu kita belajar dari peristiwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tidak berdiam diri. Bahkan sebenarnya Yesus tidak menyuruh mereka untuk tidur atau tidak duduk-duduk saja menunggu dia saat berdoa. Tapi Tuhan berkata berdoalah. Meskipun Tuhan tidak berdoa bersama dengan mereka pada saat itu, tetapi sebagai manusia mereka cukup lelah, mereka lelah oleh duka cita yang mereka rasakan dan mereka mengantuk dan tidur. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu mengapa saya dan Bapak Ibu saudara sekalian saat kita punya masalah menghadapi peristiwa-peristiwa yang mungkin juga tidak dapat kita hadapi, tidak memilih untuk merendahkan diri datang kepada Tuhan, berdoa, menceritakan setiap detail besar kecilnya persoalan hidup kita yang kita hadapi, menyerahkannya kepada Tuhan, karena itu hal yang paling tepat untuk kita lakukan. Apakah kita tidak boleh memikirkan persoalan hidup kita? Tentu boleh. Tapi jangan biarkan pikiran kita sampai melemahkan daya kekuatan dalam hidup kita untuk melumpuhkan semangat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam kehidupan kita. Nah, ada anak-anak Tuhan, contoh yang lain selain tadi yang saya katakan, duduk merenungkan nasib, berdiam diri, tidur, lalu beristirahat lagi. Kadang-kadang itu yang orang lakukan. Banyak juga orang-orang, anak muda maupun usia berapapun, ya sekarang itu terkenal dengan healing Bapak Ibu Saudara ya. Ketika ada masalah, punya uang mungkin, dia pergi ke luar kota, pergi ke gunung, pergi ke pantai, pergi ke tempat-tempat tertentu untuk healing. Nah ini tidak salah, boleh. Karena kita orang kalau lagi ingin melepaskan suntuknya bisa refreshing, rekreasi, pergi ke tempat-tempat yang nyaman, yang indah, menikmati lukisan Tuhan. Dunia ini lukisan Tuhan, karya Tuhan yang indah. Melalui hal-hal yang indah yang kita lihat, kita dapat
takjub dan bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu bisa melakukan apa saja dalam kehidupan kita melalui kita melihat ciptaan Tuhan. Namun kadang-kadang kalau orang hanya melihat fantasi dunia ini, keindahan dunia ini tanpa mengkaitkan keindahan yang mereka lihat dengan Tuhan, maka tidak akan ada solusi yang lebih dalam atas masalah persoalan yang dihadapi. Hanya keindahan, hanya sukacita semata-mata, makan-makan mungkin, setelah pulang lelah, tidur, besok ingat lagi masalah itu. Masalah itu kembali menjadi beban dalam kehidupan kita. Artinya hanya sementara. Healing yang paling utama kepada Tuhan. Lalu kedua, kita boleh pergi ke tempat-tempat yang indah mungkin, bersenang-senang tanpa melupakan untuk bersyukur kepada Tuhan. Tidak melupakan Tuhan ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu mari dalam menghadapi peristiwa-peristiwa besar dalam hidup kita, mengalami masalah, langkah pertama adalah berdoa pada Tuhan. Sebab Tuhan berkata dalam firman-Nya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Setiap peristiwa berat yang kita hadapi, kita bisa jatuh dalam pencobaan. Murid-murid Yesus tahu mereka akan menghadapi ketika Yesus ditangkap, ada cukup berat tekanan yang mereka hadapi dan alami ketika Yesus ditangkap dan melewati masa penyaliban. Oleh karena itu Yesus katakan berdoa supaya kamu kuat karena imanmu akan tergoncang. Mungkin juga mereka ketika dikejar, dicari sebagai pengikut Kristus, iman mereka akan tergoncang. Oleh karena itu ketika mereka berdoa, mereka akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan arti dari ucapan ini, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Artinya saat menghadapi cobaan kita akan kuat menghadapi cobaan itu dan kita dimampukan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan menjalani, melewati masalah tersebut. Dan kita tidak akan jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ketika kita berdoa. Kita akan kuat menghadapi pencobaan dan kita tidak jatuh dalam pencobaan tersebut. Kita juga akan terus membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa kita. Dan ada pertumbuhan spiritual, kerohanian kita bertumbuh ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita akan dapat menyaksikan masalah besar sekalipun kepada orang lain karena ada pertolongan kita dapatkan melalui membangun hubungan kita kepada Tuhan melalui doa. Dan juga ada ketentraman batin. Banyak orang stres menghadapi masalah-masalah hidup. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan melalui doa, ada ketentraman batin yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketentraman jiwa kita, ya ketenangan bagi jiwa kita. Mari Bapak Ibu bangun doamu secara rutin. Jangan sampai karena ada masalah baru kita berdoa. Tidak ada masalah pun datang berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah adalah nafas hidup kita bersama-sama. Kalau kita mau hidup, kita mau tenang, kita mau tentram, baik jiwa kita, batin kita, hubungan kita terpelihara, spiritual kita terus meningkat di hadapan Tuhan. Mari berdoa, bangun doa kita setiap waktu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menyaksikan kesaksian baik pemulihan, mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Nya pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kembali lagi Tuhan, Engkau mengingatkan kami semua supaya kami selalu berdoa kepadamu Tuhan, baik dalam keadaan sukacita maupun dalam keadaan peristiwa-peristiwa besar, beban, masalah, persoalan yang kami hadapi. Engkaulah tempat yang pertama dan terutama untuk kami datang mengadukan setiap persoalan hidup kami, karena di dalam Engkau ada jawaban dan kami tidak akan jatuh dalam pencobaan apapun melalui peristiwa masalah yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih, iman kami akan bertumbuh meskipun kami menghadapi peristiwa-peristiwa masalah berat sekalipun. Teguhkanlah pada keluarga GPD El Shaddai Magelang janji-Mu yang berlaku bagi keluarga GPD El Shaddai Magelang yang takut kepadamu. Lakukanlah celah keluarga GPD El Shaddai Magelang yang mengentarkan karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.